Ingatlah, segera sesudah kamu melewati bukit, kamu mulai menambah kecepatan. Tidak seorang pun membuka dirinya sendiri sebagaimana adanya. Kita semua memakai topeng dan memainkan sebuah peran. Setiap orang secara salah menganggap keterbatasan visinya sendiri sebagai keterbatasan dunia. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah kesakitan dan kebosanan. Untuk mencari tahu pendapat sesungguhnya dirimu tentang seseorang, nilailah kesan yang kamu dapat pada saat kamu pertama melihat surat dari mereka. Penghiburan terbaik dalam kemalangan atau penderitaan apapun adalah ingatan tentang orang-orang lain yang masih berada dalam keadaan yang lebih buruk dari dirimu. Sesudah kematianmu, kamu akan menjadi siapa dirimu sebelum kelahiranmu. Perubahan adalah satu-satunya yang abadi, terus-menerus dan kekal. Pendeknya hidup yang begitu sering diratapi mungkin merupakan hal terbaik darinya. Cara paling aman untuk tidak menjadi sangat menderita adalah dengan tidak berharap menjadi sangat bahagia. Kita bisa memandang hidup kita sebagai sebuah episode mengganggu yang tidak berguna dalam peristirahatan ketidakberadaan yang penuh kedamaian. Hidup mengayun seperti sebuah pandulan, ke belakang dan ke depan, di antara kesakitan dan kebosanan. Hidup merupakan sebuah proses kematian yang konstan. Manusia bisa melakukan apa yang dia mau, tapi dia tidak bisa mau apa yang dia mau. Kebanyakan adalah kehilangan yang mengajarkan kepada kita betapa bernilainya sesuatu itu. Welas asih adalah dasar dari moralitas. Apa yang seseorang punya dalam dirinya sendiri adalah unsur utama dalam kebahagiaannya. Tidak diragukan lagi bahwa sejatinya hidup diberikan kepada kita bukan untuk dinikmati, tetapi untuk diperjuangkan, untuk diselesaikan. Orang-orang terbahagia bukanlah mereka yang sudah mengalami kenikmatan dan kesenangan yang terbanyak, tapi adalah mereka yang sudah menggiring hidup ke akhiran tanpa kesusahan dan kesakitan yang besar, baik fisik maupun mental. Moto kita seharusnya tidak ada kata menyerah dan jauh dari mengalah kepada kesulitan hidup. Mari kita ambil keberanian baru dari kemalangan yang menimpa kita. Hidup adalah suatu perjuangan yang panjang. Kita harus bertarung di setiap langkah. Keheningan pikiran adalah mustahil tanpa kesendirian yang cukup. Bahkan pepohonan haruslah diguncang oleh angin kalau mereka mau berkembang dengan kuat. Kita melalui hari-hari bahagia kita tanpa kita perhatikan. Hanya ketika kesusahan tiba kepada kita, barulah kita berharap hari-hari itu kembali. Dengan kesehatan, semuanya adalah sumber kesenangan. Tanpanya, tidak ada yang lain. Apapun itu dapat kita nikmati. Ketenaran adalah sesuatu yang harus dikejar. Kehormatan hanya sesuatu yang tidak boleh terhilang. Jangan memberitahu temanmu apa yang musuhmu tidak seharusnya tahu. Hampir semua kesedihan dan masalah kita bersumber dari hubungan kita dengan orang lain.
Orang bodoh mengejar-ngejar kesenangan dan mendapatkan kekecewaan. Orang bijak hanya menghindari kesedihan. Dia yang telah kehilangan semua harapan juga telah kehilangan semua ketakutan. Setiap orang bisa menjadi dirinya sendiri hanya ketika dia sedang sendiri. Kita mengorbankan 3/4 diri kita sendiri hanya untuk menjadi seperti orang lain. Ratusan objek yang memberi orang-orang kesenangan merupakan suatu kebosanan bagi pikiran yang besar. Kita jarang memikirkan apa yang kita punya, tapi kita selalu khawatir tentang apa yang kita tidak punya. Setiap orang boleh kita dengarkan, tapi tidak semua orang layak kita berbicara kepadanya. Barang siapa melanggar kepercayaan sekali, kehilangannya untuk selamanya. Takdir mengocok kartunya dan kita bermain. Dia yang tidak suka kesendirian, tidak suka kebebasan. Lebih baik menemukan pikiranmu dalam keheningan daripada dalam percakapan. 90% kebahagiaan kita bergantung kepada kesehatan. Kesehatan sejauh ini mengalahkan berkah kehidupan lainnya, sehingga seorang pengemis yang benar-benar sehat jauh lebih bahagia daripada seorang raja yang sakit. Dari sudut pandang orang muda, hidup adalah masa depan tak terbatas. Dari sudut pandang orang tua, hidup adalah masa lalu yang sangat singkat. Harta kekayaan itu seperti air laut. Semakin kita minum, semakin kita menjadi haus. Dan seperti itu pulalah ketenaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video kami selanjutnya.